Dari cerita-cerita itu kan seperti itu. Cerita anak mbaknya yang pulang ditangkap di imigrasi bandara lah. Jadi tidak menutup kemungkinan kan. Kalau aku mau renew kontrak, visanya nggak bisa turun, otomatis. Ya jelas. Aku mau pulang Indonesia di bandara pun nggak bisa. Iya. Jalan satu saja. Ya wes aku menengah ning Hongkong, nggak dimajikan juga bisa mulai Indonesia. Daripada aku sampai majikan ke mulai Indonesia. Berarti sama sekali bisa overstay. Iya. Buset. Oh. Itu pun juga saran dari agensiku. Oh my god. Jadi agenmu itu menyarankan sama overstay. Oh shit. Gila ya. Makanya aku sakit hati Kak setiap lihat dia. Kan bisa jalan sama bisa pilih yang lain. Kenapa harus dikasih dipilih pilihan yang overstay? Berarti anak buahnya dia hampir semuanya overstay. Ya itu tadi loh Kak. Karena kita mau keluar dari Hongkong kita sudah nggak bisa. Daripada kita di penjara. Jadi dia menyarankan sama untuk overstay. Ya. Kejam banget ya kamu ternyata. Kasihan mereka yang hanya terima uang cuma 4.000. Ya Allah sayang, jadi kamu yang sarankan overstay dia sendiri. Kalang kabut dong, ya Allah. Tadi nggak ada pilihan. Mau pulang. Di imigrasi di bandara sudah. Kita sudah merasa jual ya. Sudah. Jadi kita tahu kan, ibaratnya kasih wong kan ngerti. Orang salah itu pasti diketakutan. Ketakutan. Jadi karena sama merasa ketakutan pulang nggak bisa pulang. Di Hongkong mau kerja juga nggak mungkin bisa turun. Mending milih sama curhat sama agenmu. Dan sama agenmu suruh overstay. Oh, gila tuh. Iya, gila bener. Gila tuh. Gila bener itu. Gila loh itu yang itu bener. Kalau sampai nyuruh kamu overstay. Ya kalau dia merasa nanti aku di bandara ketangkep, terus aku ngomong kalau dia yang nyuruh aku kan mungkin iya. Diantisipasi seperti. Lah kalau aku overstay sampai aku ketangkep, aku ya otomatis bangga nyebut dia dong. Ada yang kemarin aku lihat videonya Hayat Hisam ya. Ada yang anak money laundry, pencucian uang, dia tidak menyebutkan yang siapa yang menyuruh dia itu penjaranya 6 tahun. Tapi kalau dia nyebutkan penjaranya nggak tahu berapa. Yang Leng Loi itu ya? Nggak tahu aku. Iya itu yang Leng Loi yang nggak mau nyebut penadahnya siapa. Iya, aku lihat itu video. Aku lihat di Kak Isam itu aku. Aku lihat itu dia Isam itu karena dia nggak nyebutin nama yang penadah. Kalau cukup 6 tahun. Leng Loi itu dulu kan dia ya mungkin dia dulu overstay atau gimana nggak tahu ya. Pokoknya setiap ada anak pinjam uang gade paspor kayak gitu. Pasti rentenir lah intinya seperti itulah. Aku pernah dengar sih Leng Loi itu. Tinggalkan di Mongkok sini juga. Oh, gak paham lah itu. Tapi kan yo ngerti kalau agensi menyarankan. Ya kalau aku sampai ketangkep, ya aku nggak mau dong tak tanggung dewe. Aku kemarin justru menemukan PT menjual TKW-nya ke Hongkong untuk dinikahi sama anak majikan. Tapi karena karena anaknya nggak mau, anaknya kecil cantik itu. Terus karena dia majikan itu nggak mau, dia kerja di majikan itu 10 hari. Akhirnya keluar dari majikan itu disuruh tambang. Iya loh, ini agen loh, bener. Disuruh tambang 15.000, terus dia cuma dikasih 100. Terus dia suruh kerja tuh dari satu rumah ke rumah yang lain, bayar PT sampai 4 kali. Kendeng ya? Ada loh agen yang kayak gitu itu. Maksudku, tapi ayolah kita tuh sama orang Indo, Mbok yo. Kalau kamu sudah merasa di Hong Kong itu sudah kamu residen Hong Kong dan kamu seorang agensi, Mbok. Ojo lanjut nyusnya anak buahmu kayak gitu. Ya aku nggak setuju juga. Kalau berarti kan ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab menyuruh anak-anak overstay, bukan karena kalian sendiri mau overstay. Itu sebenarnya. Karena ada yang mengarahkan. Kan pasti sharing kan sama agent itu.
Oh iya. Sharing kan pasti. Anakku tak gendoli, ayo keluar. Sharing pasti Kak. Enaknya gimana? Gitu. Karena dia yang menjerumuskanmu. Dia merasa mah, wedi lek dicakot mah. Oh. Aku pulang, otomatis ning bandara kan jenengku wis enek ning Iya. imigrasi. Iya, sudah di situ sistem kalau memang kan rekening ID sampean, ID paspor mah. iya, lek nomor rekening sampean didol. Itu otomatis kan pasti ada di imigrasi. Ada, Itu gitu. makanya kayak anak yang dari Makau juga gitu Kak C. Dia tahu nih jual bank nih. Dia ke Hong Kong nih Jotking kan, dapat majikan, balik nggak bisa balik. Langsung kurung. Kalau enggak mereka udah tahu nih apa yang terjadi ke mereka, ke Thailand. Oh, Jotkingnya mereka itu ke Thailand, balik lagi ke Makau. Karena kalau ke Hong Kong jelas pasti nggak bisa. nggak bisa. Pernah anak buahku tuh gitu. Tak keluarin ke Cina nggak diterima Cina. Nggak diterima. Jadi wong masih aku ning Hong Kong kurang lebih 15 tahun. Wong goblok aku ndindi gak ero. Jadi nek apa-apa ya wis teleponku nang izin. Telepon nang izin. Piye mi enak. Orang boleh aku sayang. Pernah nyari aku kayaknya. Dan aku melarangmu untuk overstay. Iya. Kak Boni bilang, "Ayo nanti malam jam 7 bareng aku, tak bawa ke Makau." Kenapa nggak datang sayang? Enggak. Kenapa? Takut. Trauma, Kak. Trauma dengan majikan. Satu. Yang kedua, aku merasa aku pernah jual kayak gitu. Takut. Nggak mungkin lolos di kayak Di Makau. Iya. Oh my god. Jadi sama tak tunggu itu nggak ketemu nggak? Karena itu. Aku kan telepon Kak Boni kan. Iya. Kak, aku overstay. Iya, terus aku Berapa bilang hari? gitu. Baru 1 hari. Gak apa-apa, aku bilang gitu Mas. Nanti malam jam 7 tak bawa ke Makau. Aku yang nggak datang. Karena aku pikir kalau di Makau nanti kalau proses sehari 2 hari bisa bayar di sana. Di sana aku kan pernah waktu pertama kali di Hong Kong kan aku anaknya Kak Boni kan. Pernah aku juga nunggu di Makau. 5 hari visa aku kan turun Mas. Iya. Wah lah sayang. Iya, Waktu itu memang. coba kamu bareng bersama aku akan selamat. Iya, aku telepon sampean. Getun nggak sih sama Saiki? Menyesal karena dengan menyesal itu aku sering beberapa hari kan kontekan sama Kak Boni. Iya ya enaknya kayak gitu. Sekarang aku sudah overstay dan aku merasa jual akun. Kalau aku nggak itu kan mah nggak ada pilihan toh Kak. Ya wis menengai kan sampai ketangkep ya. Lah ibaratnya gitu. Kalau ketangkep ya wis lah. Memang sudah nasib itu hasil dari keputusan yang kamu ambil. Iya. Sebenarnya aku nggak mau sih nyalahin siapa-siapa, aku nggak mau Kak. Tapi kan memang perjalanan untuk ini kan kan cerita ya, cerita. Iya, siapa yang menganjurkan aku seperti itu? Iya. Dan siapa? Iya. Perjalanan itu kan banyak cerita gitu. Iya ya, andai kan malam itu sampean temu aku. Iya, aku telepon sampean. Overstay berapa hari? 1 hari. Nanti malam jam 7. Ikut aku tak bawa ke Makau. Aku yang nggak datang. Ya Allah sayang. Waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu malam Minggu. Iya tuh sayang. Berarti udah di luar berapa bulan ini? Berapa tahun overstay san? Oh alah. 3 bulan ya teman-teman ya. Oh my god. Gak apa-apa wis. Nasi udah jadi bubur dan tidak bisa dirubah nasi lagi. Iya sih. Tinggal buburnya nanti dikasih ayam sama soto. Jadi bubur ayam. Dan nenek rasanya. Betul sekali. Jadi karena saya kadung overstay, jaga diri baik-baik. Lagi rasa mesti pulang. Oke, janji ya. Janji. Terus jangan bergaul yang enggak. Ya jangan mencelakakan orang lain. Kapok kan? Karena aku pernah dicelakakan. Gitu loh. Aku pernah dijerumuskan. Jadi nggak mungkin aku menjerumuskan orang. Saat ini aku dijerumus nih toh. Cara kasarane kan? Iya. Karena nggak tahu dikasih tahu. Akhirnya aku ngikut. Dan kamu udah mengorbankan satu manusia, Ya. teman baikmu sendiri. Dan temennya Samen itu masih di sini.
satu agent kita sama.